adik-adik. Wah, kita bertemu lagi kali ini. Puji Tuhan, kita bisa beribadah bersama lagi. Adik-adik, senang sekali Kak Jessica bisa menemani adik-adik untuk beribadah minggu ini. Bagaimana nih kabar adik-adik semua? Pasti luar biasa kan? Sekarang Kak Jessica mau cek suaranya dulu. Yang bersukacita coba katakan yes. Wow, luar biasa. Yang bersemangat katakan aku luar biasa. Wow, semangatnya luar biasa adik-adik. Sekarang untuk yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan aku siap. Wah, semuanya sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, saat ini Kak Jessica mau tanya sama adik-adik. Siapa nih adik-adik yang sedang sedih hatinya? Atau ada yang baru sakit? Nah, kakak berdoa supaya Tuhan Yesus dapat memberikan damai sukacita buat adik-adik semua. Tuhan Yesus juga memberikan kesembuhan untuk adik-adik semua. Semua yang percaya katakan amin. Hari ini masih bulan November. Berarti kita masih akan belajar tentang siapa ya dan tentang apa ya? Wah, siapa nih yang masih ingat tema besar kita di bulan November? Ada yang masih ingatkah? Atau ada yang masih biasanya mencatat? Nah, yuk coba kita ingat-ingat. Yang masih ingat tulis di kolom komentar ya. Nah, ternyata tema besar kita di bulan November ini adalah pahlawan hebat di Alkitab. Ada yang benar jawabannya? Nah, kita semua sudah mendengarkan cerita tentang Deborah, lalu tentang Nehemia, dan terakhir kita belajar mengenai Kaleb. Hari ini kakak mau mengajak adik-adik semua berkenalan dengan seorang yang pemberani. Dia adalah seorang, siapa ini adik-adik? Yes, betul. Pahlawan kita ini adalah seorang raja yang hebat. Dia memerintah di kerajaan Yehuda adik-adik. Namanya berawalan dengan huruf Y. Siapa adik-adik yang berawalan dengan huruf Y? Nah, ada yang bisa menebak siapa tokoh pahlawan kita kali ini? Kalau belum bisa menebak, kakak mau kasih petunjuk lagi. Petunjuk selanjutnya adalah kisah raja ini bisa kita baca di Alkitab di 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 30 adik-adik. Yang sudah menyiapkan Alkitabnya boleh loh dibuka di 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 30. Sudah ketemu belum? Yang belum ketemu bisa minta tolong mamah papa ya. Ada yang sudah tahu jawabannya? Yuk, yang sudah tahu cepat tulis di kolom komentar ya. Dan benar sekali jawabannya adalah Yosafat. Bagaimana sih ceritanya Yosafat ini? Apa yang dialami Raja Yosafat? Sebelum kita mulai untuk ceritanya, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Kita mau minta pimpinan Roh Kudus supaya kita memahami firman Tuhan hari ini. Yuk kakak ajak semuanya untuk berikan sikap berdoa yang baik, duduk dengan baik, kita mau berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk minggu ini Tuhan kami dapat beribadah kembali. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya setiap kami dengar-dengaran akan firman-Mu dan setiap kami mengerti akan firman-Mu. Supaya kami semakin kuat iman di dalam Engkau Tuhan dan setiap kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, seperti yang sudah kakak sampaikan sebelumnya, kisah hari ini mengenai Raja Yosafat. Adik-adik baca di 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 30 ya. Kita mulai ceritanya. Yosafat ini adalah Yosafat.
Yosafat adalah raja di kerajaan Yehuda. Ia adalah seorang raja yang baik. Ia selalu melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Yosafat selalu taat akan perintah Tuhan, sehingga Tuhan menyertainya. Kerajaan-kerajaan di sekitar Yehuda ingin mengalahkan Raja Yosafat. Suatu hari, beberapa pengawal datang dan mengabarkan bahwa ada 3 kerajaan yang membawa banyak sekali pasukan sedang menuju Yehuda untuk menyerang. Mereka ingin mengalahkan Yosafat. Raja Yosafat menjadi takut dan memutuskan untuk mencari Tuhan. Yosafat memerintahkan kepada seluruh rakyat Yehuda untuk berdoa, berpuasa, memohon pertolongan Tuhan. Kemudian semua rakyat Yehuda berbondong-bondong datang ke kota Yerusalem untuk berdoa bersama. Yosafat lalu memimpin mereka berdoa. Ia berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga yang memerintahkan atas segenap kerajaan bangsa? Tidak ada yang dapat bertahan melawan Engkau, ya Tuhan Allah kami. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu." Lalu seorang di antara mereka dihinggapi Roh Allah dan berkata, "Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab kamu akan berperang melainkan Allah. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihat bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu." Keesokan paginya Yosafat dan pasukannya bersiap untuk berperang. Sebelum berangkat, Yosafat berkata kepada pasukannya, "Percayalah kepada Tuhan, Allahmu, dan kamu akan tetap teguh." Yosafat mengatur orang-orang untuk memuji Tuhan dan berjalan paling depan. Ketika pujian-pujian bagi Tuhan dinaikkan, Tuhan memukul kalah ketiga kerajaan yang mau menyerang Yehuda. Bahkan mereka malah saling menyerang satu sama lain. Setelah itu Yosafat dan pasukannya memeriksa area pertempuran dan mendapati tidak ada satupun yang selamat. Mereka lalu mengumpulkan barang-barang berharga yang ditinggalkan oleh ketiga kerajaan tersebut. Butuh waktu 3 hari untuk membawa semua barang berharga itu ke Yehuda. Yosafat dan rakyatnya bersuka cita. Mereka memuji Tuhan dan mengucap syukur atas kemenangan yang Tuhan berikan. Itu tadi cerita tentang Yosafat, salah satu pahlawan yang hebat sekali di Alkitab. Sekarang kita catat apa yang bisa kita pelajari tentang Yosafat ya. Yang pertama, apa sih yang kita bisa pelajari tentang Yosafat? Yang pertama adik-adik, Yosafat menunjukkan bahwa pahlawan yang sejati bukan yang paling kuat, tetapi yang percaya kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah, Yosafat ini percaya sekali sama Tuhan. Maka ia tidak mengandalkan pasukannya adik-adik, tetapi mengandalkan Tuhan Yesus. Mengandalkan Tuhan artinya kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong kita, Tuhan Yesus mampu untuk menolong kita dan pasti akan menolong kita. Mengandalkan Tuhan berarti dalam segala situasi yang kita hadapi, seperti kita sedang takut, seperti kita sedang kecewa, apapun yang kita hadapi, kita harus berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Seperti Yosafat tadi, Yosafat merasa takut saat tahu dia mau diserang sama 3 kerajaan. Tapi dia memilih untuk mencari siapa? Benar sekali, Yosafat mencari Tuhan. Dia memuji Tuhan, dia berdoa minta pertolongan Tuhan. Sebab Yosafat tahu adik-adik bahwa Tuhan Yesus
juga pasti akan menolong Yosafat. Yuk adik-adik kita menjadi pahlawan seperti Yosafat, pahlawan yang selalu mengandalkan Tuhan. Yang mau mengandalkan Tuhan, yuk kita katakan, aku mau mengandalkan Tuhan setiap waktu. Nah, jadi mulai sekarang kalau semisal adik-adik merasa bingung, waktu mau mengerjakan tugas, jangan lupa untuk berdoa ya sebelum mengerjakan tugas, atau takut dimarahi karena adik-adik berbuat salah. Mulai hari ini belajar untuk jujur dan minta Tuhan memberikan keberanian. Sulit untuk mengampuni, kita juga minta Tuhan untuk memampukan kita dapat mengampuni. Sedih karena sesuatu, berdoalah, damai sejahtera Tuhan pasti akan dicurahkan untuk adik-adik semua. Pokoknya selalu libatkan Tuhan dalam segala sesuatu itu ya adik-adik. Saat adik-adik mengandalkan Tuhan, kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, kita belajar Yosafat tidak panik meskipun dia takut. Yosafat ini malah mengajak semua berdoa, semua untuk memuji Tuhan. Jadi jangan cemas. Misalnya adik-adik mau pentas, mau lomba, mau ujian, atau mau tampil di depan umum. Yuk kita memuji Tuhan dan berdoa dulu di dalam hati kita. Supaya Tuhan berikan keberanian. Adik-adik yang luar biasa, hari ini kita sudah belajar bahwa keberanian sejati adalah saat kita percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan lebih besar dari masalah kita. Kalian juga bisa jadi pahlawan seperti Yosafat dengan berdoa, memuji Tuhan dan percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong dalam setiap masalah. Jadilah anak yang berani mengandalkan Tuhan seperti Yosafat ya. Yuk kakak ajak kita semua berdoa. Ambil sikap doa yang baik. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan setiap kami menjadi pahlawan yang luar biasa. Saat kami bingung, saat kami takut, saat kami cemas, kami akan mengandalkan Engkau Tuhan dalam setiap hidup kami. Dan biarlah Tuhan, Kau yang selalu menolong hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, ayat emas hari ini kita mau hafalkan dari 2 Tawarik 20 ayat 12b. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Adik-adik bisa hafalkan lagi nanti ayat emasnya bersama mama dan papa ya. Semangat berjuang adik-adik, sampai jumpa minggu depan. God bless you. Kids Impact, sejak kecil sudah kuat.